Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi assalam. Bertemu lagi dengan saya Desi Arisandi di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Gitu Pak Ustadz ya, nama acaranya Ngopi Jang nih. Siap. Iya, kita sapa dulu ya. Hari ini podcast Ngopi Jang ditemani oleh Pak Ustadz Ahmad Irfan Syauqi MH. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, kita kan berkegiatan ini masih dalam situasi pandemi ya Pak Ustadz ya. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kita sudah memakai face shield, sudah menjaga jarak, tapi kita belum pakai hand sanitizer Pak Ustadz. Oh, iya, kita siap. pakai dulu Pak Ustadz. Biar lebih higienis Pak Ustadz. Nah wargi assalam juga jangan lupa ya, kalau berkegiatan baik di rumah atau di luar rumah juga tetap ya harus menjaga protokol kesehatan biar tetap aman ya Pak Ustadz ya, gitu di situasi pandemi ini. Oke, tadi sudah berkenalan. Nah untuk di Ngopi Jang kali ini Pak Ustadz, kebetulan temanya itu adalah mukjizat dan Al-Quran gitu Pak Ustadz ya. Jadi untuk temanya itu tentang mukjizat dan Al-Quran. Nah sebetulnya Pak Ustadz, pengertian dari mukjizat itu sendiri apa Pak Ustadz? Baik, saya sapa dulu ya. Ya boleh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan Ya. bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan Al-Quran itu adalah mujizat. Ya. Mujizat itu dari kata-kata ajaza. Ajaza itu artinya lemah sebenarnya. Tapi kemudian ketika ditambahkan dengan huruf hamzah di awal, ajaza yujizu artinya melemahkan. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan yang lain. Gitu. Jadi kemudian ketika ada suatu mukjizat, dia bisa melemahkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kalau bisa dicontohkan misalkan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam kita kenal sebagai tongkat Musa yang kemudian ketika para penyihir Fir'aun itu mengeluarkan tali kemudian menjadi ular-ular, lalu kemudian Nabiullah Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan tongkatnya melemahkan ular-ular kecil itu. Itu mengalahkan yang lain. Jadi arti dari mukjizat itu adalah mengalahkan, melemahkan dan juga mengalahkan yang lain. Melemahkan dan mengalahkan. Betul. Gitu ya Pak Ustadz ya. Nah tadi kan Pak Ustadz, Al-Quran merupakan salah satu mukjizat gitu. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Mengapa sih dikategorikan seperti itu Al-Qurannya? Baik. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali penyair. Jadi di sana itu orang-orang yang membuat syair-syair yang bagus itu kemudian disampaikan di pasar, terlebih lagi di musim haji ya. Jadi haji itu sudah ada sejak zamannya Ibrahim alaihissalam. Jadi jauh Ibrahim, Ismail terus sampai Nabiullah Muhammad SAW itu haji itu sudah ada. Walaupun syariat Islam itu belum hadir pada zamannya Rasulullah. Nah, orang-orang itu kemudian para penyair itu selalu memberikan syair-syair yang terbaik di Masjidil Haram saat itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana kita mengetahui bahwa susunan katanya, kemudian bahasanya, balaghahnya dan lain sebagainya, bahkan artinya itu jauh melebihi syair-syair yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab pada saat itu. Begitu juga isinya, kontennya gitu kita bilang ya. Yang lain mah kontennya paling kalau zaman sekarang ini misalkan lagu kontennya hanya tentang percintaan lah gitu ya. Kontennya tentang rindu, tentang ini gitu. Tapi Rasulullah SAW Muhammad Nabiuna itu menawarkan sesuatu yang lain gitu. Jadi ketika kemudian membacakan ayat-ayat dalam Al-Quran satu persatu, mereka itu tercengang, wah begini ya gitu. Seperti misalkan wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu kalau kita lihat dari akhiran hurufnya saja itu udah Masya Allah. Iya. Ya.
keren banget gitu dari susunan katanya. Indah Makanya banget ya Pak Ustadz ya. indah banget. Artinya juga keren banget, bagus gitu, dan sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka oleh orang-orang yang mendengar. Nah, inilah akhirnya kemudian bisa mengalahkan syair-syair yang ada pada saat itu. Bahkan susunan-susunan kata-kata yang hebat-hebat yang dibuat oleh para penyair dan orang-orang hebat pada saat itu kalah semuanya. Dan hebatnya lagi, Nabiullah Muhammad SAW bukan orang yang bersekolah dengan pendidikan yang tinggi gitu. Kalau zaman sekarang bukan S2, bukan S3 gitu, bukan S1 juga gitu. Ya. Tapi kemudian bisa menyampaikan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar prediksi manusia, dengan susunan kata yang begitu indah, bahkan tidak ada cacat sedikit pun dari kata-katanya. Dan ini subhanallah. Berarti luar biasa sekali luar ya biasa. Al-Quran itu ya. Oke. Nah, kan tadi Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa gitu ya Pak ya, pedoman hidup umat Islam gitu ya. Betul. Pak Ustadz ya. Nah, contoh atau bukti-bukti bahwa Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat itu apa Pak? Baik. Yang pertama tadi yang disampaikan, dia bisa mengalahkan apa yang disampaikan oleh para penyair dan orang-orang yang berpendidikan pada saat itu, dengan susunan kata yang begitu hebat, dengan arti yang begitu luas, dan bahkan dengan sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh orang-orang yang mendengarnya. Itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu kalau kita lihat tuh Al-Quranul Karim, Al-Quran mulia, gitu. Al-Quran yang mulia. Maka sesuatu yang kemudian disandingkan dengan Al-Quran, dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Contoh begini, kita punya kertas putih nih, kertas putih kan biasa ya, mau dirobek-robek, mau dilocokin, digunting apa sebagainya. Tapi beda lagi ketika kemudian kertas putih itu ditulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah misalkan, atau juz 30 dan sebagainya, ditulis di sana, itu menjadi sesuatu yang mulia. Bahkan coba lihat, ada Al-Quran, adakah yang berani kemudian kertas yang biasa itu kemudian kita robek? Nggak ada yang berani, karena dia menjadi sesuatu yang mulia. Terlebih lagi naruhnya di bawah nggak berani, nginjek apalagi. Jadi dia dengan otomatis menjadi sesuatu yang mulia, karena Allah memang menjadikan Al-Quran itu mulia, dan siapapun yang bersanding dengan Al-Quran itu mulia. Itu yang pertama, kertas. Yang kedua, contoh yang kedua, manusia ya yang diamanahkan kepadanya Al-Quran atau diwahyukan kepadanya Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di surat Al-Hasyr itu, "Law anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung gitu, gunung yang batunya begitu hebat gitu, begitu kuat, keras. Kalau diturunkan kepada gunung, gunung itu akan hancur. Bahkan tertunduk. Nabi Muhammad SAW itu sudah dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sering mendengar ya, di umur 4 tahun ketika Rasulullah SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, gitu, dibelah dadanya oleh 2 orang yang tidak dikenal, gitu, dibelah dadanya. Karena waktu itu Halimah Sa'diyah pun bertanya, apakah ada yang membawamu tadi? Oh ya, ada 2 orang. Apa yang mereka lakukan? Aku melihat mereka itu membelah dadaku, gitu. Kamu tidak merasa sakit? Aku tidak merasa sakit, gitu. Jadi memang benar itu, dibelah dadanya kemudian dibersihkan. Untuk apa? Untuk dapat bisa menerima wahyu. Dan salah satunya adalah Al-Quran. Maka manusia yang diwahyukan kepadanya Al-Quran dia menjadi manusia yang mulia, itu Rasulullah Muhammad SAW. Kedua. Yang ketiga, kota di mana diturunkannya Al-Quran itu menjadi kota yang mulia. Pertama kali turun Al-Quran di mana? Di Mekah. Ya, di Mekah. Nah, Mekah menjadi kota yang mulia. Dulu Mekah itu tandus. Pada zaman Rasulullah SAW pun Mekah itu nggak dilirik, nggak ada yang melirik kecuali Abrahah pada saat itu. Abrahah memang pengen menguasai perdagangan daerah sana. Bukan hanya kalau dilihat dari surat Al-Fil itu, kita pelajari surat Al-Fil itu, Abrahah itu bukan hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi memang ingin menguasai jalur perdagangan yang tidak pernah dilirik oleh bangsa Romawi ataupun Persia.
Jadi dia kan di tengah-tengah tuh, Iya. tapi nggak pernah dilirik. Abraham melirik ini. Di sana ada suatu tempat yang dimana orang-orang berkumpul di sana. Maka Abraham melirik ini. Tapi yang lain nggak ada yang melirik. Apa ngapain tempatnya tandus? Tandus Tapi gersang ya Pak Ustadz. iya, udah nggak ada apa-apa di sana. Iya. Tapi kemudian menjadi kota yang mulia hingga sekarang. Karena apa? Pertama kali diturunkan Al-Quran di sana. Teteh pengen ke Mekah kan? Pengen banget Pak Pengen Ustadz. banget pasti. Setiap kaum muslimin Iya, pasti pengen ke pengen Mekah. kesana, ke Mekah. Itu yang 3 kota. Kemudian yang keempat, malam diturunkannya Al-Quran itu 17 Ramadan gitu ya. Dan kita kenal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada dari 1 tahun itu ya malam Lailatul Qadar. Ibadahnya seperti orang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Berarti berapa tahun itu? 1 malam tapi mempunyai nilai derajat pahala 83 tahunan. Iya, luar Masya biasa. Itu ininya. Kemudian bulannya. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Karena apa? Kita juga ditutup pintu-pintu neraka, dibuka seluruh pintu surga. Dan kemudian Allah menurunkannya Al-Quran di sana. Dan kemudian melipat gandakan Pahalanya. dan mewajibkan kita untuk berpuasa. Tidak ada bulan lain diwajibkan berpuasa kecuali Ramadan. Betul. Malaikat yang dimana menyampaikan wahyu Al-Quran itu menjadi malaikat yang paling mulia, panglima, yaitu Jibril alaihissalam. Maka siapapun kemudian yang bersanding dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Sekarang kita lihat dah, kita ngambil Al-Quran itu, mengambil peran di dalam Al-Quran itu dari sisi mananya. Contoh saja, ada orang-orang yang mengambil peran dalam Al-Quran itu dari sisi hurufnya. Makhorijul huruf kita sebutnya ya. Dia bisa menjadi guru di dunia, keliling dunia hanya untuk mengajarkan makhorijul huruf. Hurufnya aja itu. Belum lagi lagamnya. Kita kenal ya, di Bandung aja banyak itu yang bacaannya enak, indah, adem. Dia bisa keliling dunia hanya karena apa? Bacaannya. Bacaannya ya Pak Ustadz ya. Itu bacaannya. Kemudian ada yang mempelajari dalam Al-Quran itu tentang ekonomi. Dia akan menjadi ekonom hebat ketika kemudian dia melihat dalam Al-Quran. Maka banyak ekonomi Islam itu tumbuh. Ekonomi syariah gak tumbuh. Bank syariah makin tumbuh dan lain sebagainya. Ngambil peran dalam Al-Quran itu dari sisi sejarah. Karena sejarah yang paling lengkap ada di Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Manusia itu kan kita diciptakan, nggak ada kemudian buku atau kitab lain yang menceritakan tentang manusia dari awal sampai akhir kecuali Al-Quran. Dan orang-orang besar yang diceritakan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran adalah orang-orang besar pada masanya. Selain para nabi yang 25, diceritakan juga tentang Fir'aun, Namrud, dan sebagainya gitu kan, Haman. Mereka adalah orang-orang besar. Dan ini adalah sejarah. Kalau misalkan kita mempelajari itu, kita akan menemukan, oh ternyata sejarah manusia itu seperti ini. Kenapa ada orang Asia, kenapa ada orang Afrika, kenapa orang Arab itu putih-putih misalkan gitu. Asia juga putih-putih tapi kecil-kecil gitu misalkan. Nah itu bisa dipelajari dari Al-Quran. Di Al-Quran ada semuanya Pak Ustadz ya, lengkap banget. Lengkap. Jadi kita bisa mengambil peran dalam Al-Quran apa yang kita inginkan gitu. Ada orang yang kemudian mempelajari tafsirnya. Maka para mufassir, ahli-ahli tafsir itu akan menjadi orang mulia. Coba lihat banyak ahli-ahli tafsir di dunia ya, yang dikenal di Indonesia sendiri ada banyak, gitu ya. Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya, gitu kan. Kemudian Ustadz dengan tafsir Al-Misbah yang kita kenal. Banyak sekali mufasir-mufasir di dunia yang kemudian menjadi mulia karena dia memang benar-benar mempelajari tafsir Al-Quran per kata per kata. Maka kalau kita memang pengen mulia dan pengen benar-benar benar nggak sih Al-Quran ini mukjizat, apa buktinya? Sok pelajari Al-Quran sungguh-sungguh, dari sisi manapun dia akan menjadikan diri kita mulia. Mulia ya Pak Ustadz ya. Oke. Jadi memang tergantung kitanya ya Pak Ustadz ya, mau mempelajari gitu atau enggak ya. Karena di Al-Quran itu sebetulnya sudah banyak banget, bahkan
udah paket komplit gitu ya Pak Ustadz ya. Paket Sejarahnya ada, kita mau belajar tentang kesehatan ada juga gitu ya Pak Ustadz ya. Mau belajar dari segi sosialnya pun ada gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Bahkan sampai utang aja ditulis di situ. Ditulis ya Pak Ustadz Kalau ya? kamu mau mengutang harusnya begini itu ada. Kenapa Jadi kita lengkap nggak tahu? Nggak mempelajari. Ya, nggak mempelajari. Jadi salahnya itu ya Pak Ustadz ya. Kenapa kita dari awal tuh ya harusnya kalau misalkan tadi kan ya orang yang mempelajari Al-Quran itu hidupnya akan mulia gitu ya Pak Ustadz ya, akan ya baik, lebih baik lagi gitu kehidupannya ya Pak Ustadz ya, karena di Al-Quran itu ya tadi sudah banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi sangat apa ya Pak Ustadz ya, sangat bukan buruk, mungkin akan menyesal gitu bagi orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Mungkin sangat menyesal. Sangat menyesal ya Pak Ustadz ya. Mungkin sekarang yang tadarus oke, lancar gitu, terus semangat di bulan suci Ramadan. Tapi setelah lewat dari bulan suci, kendor lagi semangatnya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Itu bukan menjudge siapapun. Saya juga mungkin masih termasuk seperti itu ya Pak Ustadz ya. Di bulan Ramadan mah tiap udah sholat, tadarus, ngaji gitu ya Pak Ustadz ya. Nah setelah lewat dari bulan suci biasanya kendor lagi. Iya. Nah itu gimana Pak Ustadz untuk menjaga keistiqomahan kita untuk mempelajari Al-Quran? Untuk agar kita bisa istiqomah, memang kita harus mencari sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Kan gitu ya. Kadang-kadang orang ada yang kemudian istiqomah main sepak bola gitu. Iya. Karena memang dia menemukan sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Iya. Begitu juga main basket dan lain sebagainya. Ada yang istiqomah main game di HP gitu. Istiqomah banget itu mah kayaknya Pak. Karena dia membuat dirinya bahagia. Iya. Maka ketika kemudian kita melihat Al-Quran, carilah sesuatu yang membuat diri kita bahagia dalam Al-Quran. Ada yang kemudian mempelajari bacaannya seperti tadi, kemudian ada yang pengen ngulik sejarah, ada yang pengen ngulik tentang ekonomi, ada yang pengen ngulik ini, sehingga akhirnya kemudian dia bisa istiqomah dalam membaca, dalam mempelajari dan sebagainya. Ada juga yang pengen mungkin merasa bahwa ada ketenangan di dalam hatinya. Karena memang inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini akan menunjukkan sesuatu, akan menunjukkan kepada sesuatu yang berharga. Jadi Al-Quran kalau kita lihat hanya sebatas tulisan, tapi kemudian kalau kita mempelajari, ngulik gitu satu-satu, ya Rabbana, dia akan membawa kita kepada sesuatu yang sangat berharga. Berharganya apa? Ya tadi mungkin sejarah manusia yang tidak pernah diceritakan oleh kitab manapun. Kemudian dalam hal ekonomi yang tidak pernah ditulis oleh kitab manapun. Karena kadang-kadang kita melihat ekonomi di dunia gitu, ada yang kita tahu ya mengeluarkan dengan sedikit-dikitnya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Yang penting untung kan gitu katanya ya. Pak Ustadz. Nah gitu. Mau berbagai cara pun dilakukan. Mau dia tidak lagi melihat ke haram, ya halal, kemudian tidak lagi melihat apakah ini merugikan orang lain, apakah ini kemudian membuat orang lain merana, nggak lihat. Tapi dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Bagaimana kita bisa kemudian membangun ekonomi yang baik dan bagus tanpa merugikan orang lain, tanpa menyengsarakan orang lain, dan bisa membuat kita bahagia. Dan kalau orang kemudian sudah menemukan sesuatu yang membuat dia bahagia di dalam Al-Quran, dia insya Allah akan istiqomah. Termasuk salah satunya tadi tilawah Al-Quran, dia akan istiqomah. Kemudian kita nih menikmati gitu bacaan Al-Quran. Oh, mungkin kalau di awal-awal ya, awal-awal kayak kita nih sering-sering belajar makharijul huruf misalkan. Oh ini hurufnya ain, ini a, ini za, ini ja gitu misalkan. Nah kemudian ketika dia baca Al-Quran, dia menyesuaikan dengan itu, terus itu akan menikmati. Kenapa kemudian kita tidak menikmati mungkin bacaan Al-Quran? Ada di antara kita yang tidak menikmati bacaan Al-Quran itu karena memang dia tidak mempelajari itu. Karena ya bisa dibilang asal baca, kemudian tidak melihat kepada artinya. Bahkan tidak mau tahu inti cara dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi itu yang membuat orang-orang istiqomah.
Jadi seperti lagam bacaannya itu kan ada banyak banget lagam bacaan. Kemudian teori membaca pun ada banyak. Ada kita kenal sebagai qiraah sab'ah, qiraah asyroh. Kalau dia mengulik tuh baru satu qiraah aja udah pusing gitu. Tapi menikmati prosesnya itu. Oh, satu alhamdulillah sudah nyampe, kemudian lanjut qiraah yang kedua, lanjut qiraah yang ketiga. Belum lagi kemudian kalau dia mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya, itu akan sangat menikmati. Ya betul. Jadi mau bagaimanapun kita harus selalu istiqomah ya Pak Ustadz ya dalam mempelajari membaca Al-Quran. Seperti itu warga Salam ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, kan kita sebagai Muslim nih ya Pak Ustadz ya, bagaimana sih bersikap gitu ya terhadap mujizat Al-Quran ini? Baik. Menyikapinya bagaimana? Warga Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an ada di hadapan kita, maka kita harus meyakini bahwa ini adalah kalamullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an itu dengan penuh susah payah. Maksudnya susah payah bagaimana? Seperti tadi disampaikan, kalau Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung, gunung itu akan hancur, tertunduk gitu. Ya, khasyian mutasaddiam min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakanya kita nih nggak takut sama Allah. Iya, celakanya gitu ya Pak. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, setiap kali menerima wahyu itu pasti badannya bergetar dan memerah. Karena begitu beratnya Al-Quran ketika kemudian sampai kepada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung hafal gitu. Dan kemudian beliau menyampaikannya kepada para sahabat, dan kemudian sehingga akhirnya para sahabat banyak yang hafal Al-Quran dan kemudian menuliskannya menjadi mushaf seperti yang kita baca sekarang, mushaf Utsmani yang kita baca sekarang. Nah, kalau kita kemudian melihat sejarah diturunkannya Al-Quran, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beratnya menerima Al-Quran ini, maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya benar-benar mencintai Al-Quran ini yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan kemudian ditulis hingga saat ini. Dan kita nggak perlu sulit lagi. Karena mungkin ya, kenapa kemudian kita terlalu santai karena dengan Al-Quran? Karena Al-Qurannya sudah banyak dicetak di mana-mana, sehingga akhirnya kita tidak perlu lagi menghafal. Padahal ketika kemudian orang ya, kita ini ada Al-Quran Insight lah bisa dibilang. Al-Quran Insight ini, insya Allah Al-Quran itu akan menunjukkan dia jalan-jalan yang terbaik. Ya, banyak orang-orang yang kemudian bisa sekolah di luar negeri gitu, kuliah di belahan dunia yang dia inginkan karena dia benar-benar istiqomah dengan Al-Qur'annya. Jadi bahkan yang seperti ini nih, mereka tidak mengandalkan uang. Ada dari kita ini yang segala sesuatunya mengandalkan uang, kan gitu ya. Ya memang bisa dibilang sekarang itu nggak ada uang ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ada orang-orang uang segalanya katanya Pak Ustadz. Tapi bagaimana kemudian dengan orang-orang yang tidak memiliki uang, ya, tapi dia pengen kuliah di luar negeri, dan ternyata banyak orang-orang yang bisa kuliah di luar negeri, di Mesir, di Madinah, di Australia, Singapura dan sebagainya. Saya banyak teman-teman yang sekarang masih di luar itu tidak mengandalkan dengan uang, karena mereka merasa bahwa ya orang tua saya nggak mampu untuk bisa menyekolahkan saya di luar negeri. Lalu bagaimana caranya bisa keluar? Al-Quran. Jadi benar-benar mempelajari Al-Quran, benar-benar kemudian menghafal Al-Quran. Ada kawan-kawan yang setiap Ramadan itu menjadi imam. Tahun ini di Sydney, tahun depan di Amerika, setiap Ramadan itu keliling hanya untuk menjadi imam. Luar biasa, Masya Allah. Dan itu kan gratis ya. Udah mah gratis, kemudian bisa dibilang dapat rezekinya dari situ. Dia tidak berharap rezekinya dari situ, tapi ada orang ngasih gitu. Lalu kemudian banyak juga kemudian yang akhirnya mendapat beasiswa dari situ ke Sydney gitu. Hanya awalnya menjadi imam, lalu kemudian mendapatkan beasiswa di sana dan akhirnya kuliah hingga S3 di sana dan sebagainya. Dan ini subhanallah. Maka kita nih kalau merasa kita nggak mampu ya, kita
kita merasa nggak mampu, duit kurang gitu. Jangan sampai kemudian kita putus asa. Jangan sampai kemudian kita putus asa. Saya mana bisa kuliah di universitas ternama. Jangankan di luar negeri, misalkan di Bandung aja mungkin susah gitu. Nah, buat kita yang punya rasa pesimis seperti ini, jangan sampai. Lihatlah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran, kemudian bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran dalam tiap huruf dalam Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran itu satu huruf itu seperti melakukan 10 kebaikan. Maka ketika dia kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia seperti melakukan 190 kebaikan dalam hanya waktu beberapa detik saja. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa ketika kita kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, kan capek ya, 190 itu banyak. Tapi berapa hari mungkin, Pak? Tapi kemudian ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran itu, dan ganjaran itu bisa kemudian bahasanya itu dikonversi dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu contohnya? Beasiswa di universitas ternama atau di luar negeri dan lain sebagainya. Itu. Nah, berarti ini tips juga nih Pak Ustadz ya, buat wargi Assalam yang baru lulus, yang sebentar lagi akan lulus nih Pak Ustadz ya, kelas 12. Kan kalau yang SNMPTN, yang jalur undangan itu kan sudah diterima. Yang SBM mungkin tinggal nunggu pengumuman. Nah, bagi yang belum mendaftar atau misalkan yang merasa dirinya saya kayaknya nggak ada biayanya nih, jangan sampai putus asa ya Pak Ustadz ya. Karena ada jalan, yaitu bisa dengan menghafal Al-Quran dan mempelajarinya gitu. Ya Pak Ustadz ya. Sekarang mau banyak universitas yang kemudian menerima para hafiz. Di Indonesia banyak, kemudian di luar negeri banyak gitu. Apalagi kalau misalkan dia udah dikenal hafiz 30 juz, itu mau kuliah dimanapun itu pasti diterima. Insya Allah diterima. Iya, betul Pak Ustadz. Jadi sangat luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya, salah satu mukjizat yang diturunkan ini. Nah, hubungannya nih Pak Ustadz ya, Al-Quran dengan bulan suci Ramadan itu kan tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kan sebentar lagi mungkin kita akan mendekati atau menjelang Idul Fitri nih Pak Ustadz ya. Nah, hubungannya dengan Al-Quran itu seperti apa? Baik, para warga salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, di mana Al-Qur'an ini petunjuk buat manusia dan juga keterangan-keterangan dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang halal dan yang haram, yang batil, yang salah, yang benar dan sebagainya. Al-Qur'an itu ada di sana semuanya. Nah, kalau kita memang pengen kemudian berinteraksi dengan Al-Quran itu, di bulan Ramadan inilah saatnya benar-benar menambahkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita lihat para imam mazhab seperti Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan sebagainya, beliau-beliau itu di bulan Ramadan itu mengkhususkan satu bulan ini untuk benar-benar mempelajari Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, membacanya. Kalau di bulan biasa mereka membuka majelis ilmu gitu, banyak orang yang bertanya tentang syariat, hukum dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan tidak. Di bulan Ramadan beliau ini mengkhususkan untuk pengen berbicara dengan Allah dan pengen ya Allah berbicara dengannya. Jadi kalau kita para ulama menyampaikan kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Karena ketika sholat ini kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Seakan-akan kita memang lagi berbicara dengan Allah. Dari Bismillah, Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lainnya. Nah, lalu kemarin kita berdoa. Nah, kalau kamu pengen Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Ketika kemudian kita membaca Al-Quran itu, kita mengetahui Allah ini pengen apa sih untuk kita gitu. Oh, ternyata Allah tuh pengen kita baca Al-Quran misalkan itu. Di sana ada ya, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Ini kitab ini ya, yang lain. Nah, misalnya Iqraul Quran,
bacalah Al-Quran. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Oh, ternyata Allah nih pengen kita baca Al-Quran. Oh, ternyata Allah tuh pengen kita bersabar. Allah pengen aku selalu optimis. Allah pengen aku tidak pernah pesimis. Allah pengen kita meninggalkan yang haram. Bahkan Allah pengen kita mendekati zina, apalagi zinanya. Mendekatinya saja tidak boleh gitu ya. Main HP sebagainya dengan lawan jenis dan sebagainya itu dilarang. Oh, ternyata banyak yang Allah pengenin di kita. Ternyata Allah juga pengen hidup kita bahagia misalkan gitu. Dalam suatu ayat disebutkan ya, buat orang-orang yang beramal soleh gitu, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman ya, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan buat dia kehidupan yang baik. Oh, bagaimana caranya dapat kehidupan yang baik? Ya itu tadi, beramal soleh dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para warga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini kita harus punya target untuk Al-Qur'an. Kalau bulan biasa itu kemarin-kemarin gitu ya, kemarin dengan Al-Quran interaksinya 1 hari 1 lembar gitu, 1 hari 2 lembar. Maka ketika Ramadan ini 1 hari 1 juz lah, atau 2-3 juz ya. Ya. Imam Syafi'i kan 60 kali hatam 60 gitu. kali hatam dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Abu Hanifah 60 kali hatam dalam 1 bulan. Nah, masa kita 1 aja kagak? Bahkan jangan-jangan ya, di antara kita ini ada yang udah puluhan tahun nggak pernah ngatamin Al-Quran. Ada nggak? Kayaknya ada sih Pak Ustadz ya. Ada ya. Lalu bagaimana kita pengen tahu apa keinginan Allah kepada kita kalau kita tidak baca Al-Quran gitu. Kita taunya kan Al-Quran itu disampaikan sama ustadz pas ceramah gitu kan. Kita pengennya cobalah buka sendiri, kemudian lihat sendiri, ya Allah. Kita nih kalau baca contoh buka Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah 1-20 aja misalkan. Kita pelajari, kita lihat artinya, oh ternyata aku nih termasuk orang yang begini nih. Jangan-jangan, wah bahaya ini, karena dijelaskan. Itu baru 1 lembar ya. 1 lembar. Iya, 660 lembar lagi. Ya, berarti banyak banget ya Pak Ustadz ya. Banyak banget, kita banyak PR kita lah kepada Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Betul, karena kan cenderungnya gini, hatamnya nanti aja lah pas bulan Ramadan kan kebanyakan gitu ya Pak Ustadz ya. Gitu, jadi bulan-bulan berikutnya mah nanti lagi. Jadi bisa jadi dalam 1 tahun itu ya 1 kali hatam pas bulan Ramadan kayaknya. Itu pun kalau dia rajin. Iya, kalau enggak ya udah aja bablas ya Pak Ustadz ya, nggak ngaji, nggak mempelajari gitu Pak Ustadz. Oke. Nah, untuk pembahasannya mungkin Pak dicukupkan sekian. Nah, sekarang mungkin Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk warga Assalam. Mengapa? Dipersilahkan. Warga Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal Nabiullah Musa alaihi salam, itu beliau punya mujizat yaitu tongkat. Kita kenal kemudian saudaranya Musa alaihi salam itu siapa? Nabiullah Harun. Sama-sama nabi dan sama-sama berdakwah. Tapi lihat, Harun sebagai nabi yang menemani Musa itu tidak berani memegang mujizat yang diberikan kepada Musa. Ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Padahal saudaranya ya Pak Ustadz ya? Iya, padahal saudaranya, dan tidak diberikan kepada umatnya. Bahkan sampai sekarang itu kalau kita lihat ya, dari tongkat itu banyak yang menyatakan bahwa itu disimpan di tabut, kemudian ditemukan oleh Tolut, kemudian Tolut menjadi raja, kemudian diserahkan ke Daud, Daud menjadi raja, kemudian Sulaiman menjadi raja dan disimpan oleh Sulaiman. Maka kemudian banyak orang-orang Israel yang sekarang itu pengen menghancurkan the Temple of Solomon itu untuk mencari itu. Mereka mencari apa? Mujizat. Mereka tidak tahu kalau mujizat yang sekarang itu adalah Al-Quran. Para warga Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberikan mukjizatnya kepada kita. Maka benar-benarlah kemudian kita memegang mukjizat itu, membaca mukjizat itu, kemudian kita mempelajari mukjizat itu sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, insya Allah. Amin. Dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Menjadi lebih baik ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah. Jadi pergi Assalam, jangan sampai kita
bosan untuk Betul. mempelajari Al-Quran. Betul. Karena harus terus dipelajari meskipun nih wargi Assalam sudah mahir nih membaca Al-Quran, tapi tetap ya Pak Ustadz Betul. ya harus Iya. setiap hari membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan. Iya, Gitu, betul. ya Pak Ustadz ya. Oke, mungkin sudah Pak Ustadz ya Iya, untuk terima kasih Teteh. saya Pak Ustadz yang terima kasih Sama-sama. atas waktunya, atas ilmunya. Jadi saya juga sangat beruntung sekali nih Pak Ustadz jadi host kali ini bisa mempelajari langsung nih Pak Ustadz ya dari Bapak gitu bagaimana sih kita cara-cara mengamalkan, cara mempelajarinya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali nih manfaat yang bisa saya Amin, dapatkan amin, dan wargi amin. Assalam dapatkan tentunya. Amin, amin, Gitu amin. ya Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih. Sami-sami, Mohon maaf Pak sami-sami, Ustadz bila sami-sami. tadi ada kesalahan ya. Nah, untuk wargi Assalam jangan lupa untuk terus selalu mengikuti video-video menarik di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Sekali lagi terima kasih, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat gitu ya untuk wargi Assalam. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.